pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Kediri akan berbincang sedikit terkait tentang model birokrasi yang ada di Indonesia dan model birokrasi yang ada di desa kita masing-masing. Untuk itu sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin. Nama saya Aldo Adriano. Baik, kita di sini akan membahas terkait model birokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya pernah bersinggungan langsung dengan alur birokrasi pemerintah dalam mengurus administrasi atau surat apapun itu, mulai dari hal yang bersifat individu atau pengurusan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, SIM, NPWP, sertifikat tanah, dan lain-lainnya. Berbagai komentar dan tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas dengan pelayanan baik, ada juga yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanan lambat dan bersifat bertele-tele. Ada juga yang marah dan makan hati karena harus melalui beberapa meja petugas, apalagi petugasnya yang ditunjuk tidak ada atau sedang tidak berada dalam ruangan. Dan ada juga petugas yang meminta uang pelicin agar urusannya bisa berjalan lancar. Permasalahan di atas mengenai dinamika birokrasi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Bahkan setiap pengurusan apapun di instansi pemerintah terkesan lambat dan bertele-tele. Birokrasi panjang, pungutan liar, bahkan suap, sehingga muncul pendapat negatif kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Sebagai warga negara yang baik, tentunya mengikuti segala aturan dan sistem yang telah diberikan dalam pengurusan apapun, mulai dari berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat. Akan tetapi karena kebutuhan akan surat resmi tersebut serta keinginan pengurusan agar lebih cepat, tak jarang ada warga negara yang menyuap petugas. Padahal setiap instansi pemerintah ada SOP-nya atau Standard Operation Procedure dalam melayani masyarakat. Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk menyeleweng dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara. Nah, untuk menurut Mas Aldo sendiri, untuk pendapat di atas itu saudara setuju atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sangat setuju dengan pendapat tadi yang Mas bicarakan. Karena banyak kasus yang saya temui di mana banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan suap kepada pemerintah demi kelancaran untuk pengurusan administrasi, surat-surat, dan lain-lain. Kemudian pelaku atau tugas pun malah kayak menawarkan jasa yang lebih cepat, tanda kutip, seperti contohnya kayak calo gitu, Mas. Jadi malah petugasnya sendiri ya, Mas, yang malah menawarkan untuk calo atau mempercepat pengurusan administrasinya itu ya. Ya, betul. Baik. Nah, ternyata pernyataan tersebut membuktikan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, bahkan oleh Departemen Khusus untuk menangani sistem birokrasi di Indonesia belum berhasil. Masih banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum. Bahkan aparatur sipil negara tidak maksimal dalam mencalonkan kinerja dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, betul seperti yang Masnya bilang ya. Saya juga pernah membaca tentang survei, yaitu survei Doing Business tahun 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation atau IFC di 181 negara. Indonesia berada pada urutan 129. Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke-92. Indonesia hanya sedikit
di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga karena negeri jiran Singapura mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul dengan urutan berikutnya Selandia Baru, US, dan Hong Kong selanjutnya dengan Denmark ini. Jadi seperti itu ya kan untuk surveinya. Jadi dari pembahasan tadi yang dapat saya simpulkan ada 2 poin, yaitu tentang reformasi birokrasi yang dirancang oleh pemerintah, bahkan ada departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Ini masih ditemukan banyak celah-celah, kelemahan yang masih kelihatan, dan menjadi rahasia umum bahwa aparatur sipil negara tidak maksimal dan dalam mencurahkan kinerjanya dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, yang saya simpulkan, pengawasan menjadi elemen penting dalam berjalan roda birokrasi pemerintah dan demi terwujudnya good governance agar bisa terawasi dengan baik, apalagi dengan kondisi zaman yang transparan. Pada reformasi ini, segala tindakan sikap perilaku birokrasi pemerintah akan cepat disorot oleh media, baik media massa cetak maupun elektronik, bahkan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait pembahasan birokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu model birokrasi yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau boleh tahu, Mas Ali ini asalnya dari mana? Wah, kalau saya sendiri itu lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, Ya. ada provinsi Pulau Flores. Ya. Kalau teman-teman semua tahu itu ada di situ. Ya, kalau boleh tahu juga sih, gimana sih sistem birokrasi yang ada di kampung Mas Ali itu? Baik, akan saya jelaskan sedikit terkait sistem birokrasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999, yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance. Salah satu tujuan good governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar dengan pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah di Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka Pemprov Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan amanat restrukturisasi birokrasi melalui PP Nomor 41 Tahun 2007 dan diperbarui dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 demi mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di Pemprov Nusa Tenggara Timur. Jadi Mas Ali, kalau dikaitkan dengan birokrasi yang ada di Indonesia, manakah yang cocok untuk birokrasi yang ada di kampung Mas Ali itu? Jika ada pertanyaan seperti itu, menurut saya alangkah baiknya itu dipilih ke model patrimonial. Kenapa? Karena dalam birokrasi di Nusa Tenggara Timur sendiri itu masih menganut sistem adat istiadat atau masih menganut sistem kultural atau budaya. Jadi jika dikaitkan dengan model birokrasi yang ada, itu saya memilih model patrimonial seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk sistem birokrasi yang ada di NTT itu masih berkaitan erat dengan kebudayaan atau adat-adat yang ada di tempat itu. Nah, jadi yang dapat disimpulkan model birokrasi yang diambil itu adalah model patrimonial. Begitu Mas ya? Betul sekali. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini. Jika kita ada salah
kata atau salah pengucapan dan menyampaikan materi ini, saya Aldo Andriano Dan saya Ali Jalabidin. mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.